Damai Indonesia dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Ar-Royan Komplek BDN Bekasi. Tentu saja dalam suasana diguyur hujan. Insya Allah ini adalah pertanda Allah menurunkan rahmat bagi kita para pencari ilmu. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema menyambut bulan yang dirindukan. Diupamakan sebagai seorang tamu akan hadir di hadapan kita dan menginap di rumah kita selama sebulan. Itulah Ramadan. Bagaimanakah kita mempersiapkan diri untuk menyambut tamu istimewa ini? Inilah tema yang akan diberikan oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Jujun Junaidi dan Ustadz Asmar Lambo, yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ustadz Asmar Lambo, Mas Agung yang senantiasa selalu setia mendampingi Damai Indonesiaku. Nampaknya Damai Indonesiaku tanpa Mas Agung seibarat sayur kurang garam. Dengan suara yang khas, TV One memang beda. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Ar-Royan, Masjid Ar-Royan Jatiwaringin ya ini ya. Ya, Jatiwaringin. Alhamdulillah semangat semuanya ngaji di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Judulnya adalah menyambut bulan yang dirindukan. Pasti ini menjelang Ramadan.
bersyukur pada Allah atas semua nikmat. Salah satu nikmat yang harus disyukuri oleh ibu dan bapak adalah ditundanya ajal kita sampai kita bisa mendapatkan lagi, bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Makanya doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pengen diberkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pengen disampaikan ke bulan Ramadan. Makanya syukuri kalau kita masih bisa sampai ke bulan Ramadan. Kita minta sampai ke bulan Ramadan beberapa hari lagi. Nah, kenapa? Karena mensyukuri itu, mensyukuri nikmat kita ditunda ajal sampai pada Ramadan adalah sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan bulan ampunan. Ya Ramadan syahrul ghufran, ya Ramadan syahrul mukarram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang dirindukan oleh kita. Nah, kalau mau ketemu dengan sesuatu yang dirindukan, maka harus ada persiapan. Kata para ulama, salah satu kecelakaan manusia yang harus kita waspadai adalah ketika apa? At-tahawun bil amri iza hadara waktu. Kewajiban telah datang, kita tidak siap. Itu adalah yang harus kita waspadai. Karena ketika kewajiban datang kita tidak siap, pasti kita juga tidak siap melaksanakannya. Kata orang Garut malalawora, asal-asalan, tidak benar-benar persiapan. Karena tidak benar-benar persiapan, ya kalau kita mau pergi persiapannya tidak benar, kan ada aja yang ketinggalan, seadanya, ala kadarnya. Nah, dalam rangka menghadapi Ramadan tidak boleh ala kadarnya. Kita harus bersiap diri. Ya, saya ingat sahabat Abu Dzar dinasihati oleh Rasulullah, diamani oleh Rasul. Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Hai Abu Dzar, awas aku amanatkan padamu, perbaiki apa as-safinah, perahumu, fa innal bahra amikun, sesungguhnya lautan ini dalam. Kita akan menghadapi Ramadan, persiapkan apa kendaraannya, apa kendaraan Ramadan, puasa. Makanya persiapkan dengan amal soleh. Rasulullah tidak disebutkan dalam hadis memperbanyak saum di bulan selain Ramadan yang 1 bulan adalah di bulan Sya'ban. Jadi Rasul bulan Sya'ban banyak puasanya. Kalau ibu, alhamdulillah keren Ar-Royan mas, alhamdulillah. Di sana mah makan bakso. Apalagi besoknya Ramadan, aji mumpung 3 mangkok. Kenapa? Besok puasa. Ini ibu-ibu hebat, bersiapkan dengan memperbanyak amal soleh. Rasulullah SAW bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa. Rasulullah tidak sebanyak bulan Sya'ban di bulan-bulan yang lain. Sya'ban paling banyak, kalau Ramadan jelas 1 bulan. Puasa, Rajab dipersiapkan dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya para ulama bersepakat bahwa syahrul Rajab apa? Syahrun lizzar'i, kata para ulama. Bulan Rajab itu adalah bulan penyemaian benih, penanaman benih. Kemudian wa Sya'ban syahrus saqi lizzar'i. Bulan Sya'ban itu adalah bulan pengairan, diairi, dicebor, disiram biar subur tumbuhnya. Nah, wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zar'i. Nah, bulan memanen. Nah, jadi harus siap dari sekarang. Nah, tadarusnya harus dari sekarang. Nanti biar Ramadan tidak bingung lagi, sudah biasa. Nah, nanti setelah Ramadan bawa kesucian Ramadan ke 11 bulan yang lainnya. Karena kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyaknya bilangnya bulan suci, berarti bulan Syawal kotor, bulan Dzulqa'dah kotor, bulan Dzulhijjah kotor. Tidak begitu. Kesucian bulan Ramadan dibawa ke bulan Syawal, jadi Ramadan 2. Bulan Syawal itu Ramadan 2 disebutnya kalau saya. Kesucian Ramadan 1 ya bulan Ramadan dibawa ke Syawal, jadi bulan Ramadan 2. Saya dapat rumus ini dari guru saya Aba Aos. Nah Dzulqa'dah itu Ramadan 3.
Dzulhijjah Ramadan 4, Muharram Ramadan 5. Jadi artinya untuk mengingatkan kita bahwa kesucian bulan Ramadan itu dibawa ke 11 bulan yang lainnya. Bukan hanya disucikan bulan suci Ramadan yang disebut suci, tapi kesuciannya merangkum, mengemot, kata orang anak-anak sekarang itu. Anak-anak milenial dikemot semua bulan supaya dibawa ke bulan Ramadan. Artinya kesolehan-kesolehan yang kita persiapkan dari bulan Rajab, bulan Syaban, dipanen di bulan Ramadan, kemudian ditumbuhkan lagi di bulan-bulan selanjutnya. Nah, itu persiapan yang kedua. Yang ketiga, mempersiapkan diri di bulan Ramadan itu selain memperbanyak amal soleh, kesiapan selanjutnya adalah taubat yang nasuha pada Allah. Karena salah satu kelemahan kita dalam menjalankan amalan-amalan Allah, perintah-perintah Allah adalah ketika dosa-dosa menghalangi, memberikan sekat pada kita untuk melaksanakan amalan-amalan itu. Ketika orang banyak berbuat dosa dan tidak bertaubat, maka insya Allah pasti dia akan lalai melakukan perintah-perintah Allah itu. Oleh karenanya maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Setiap manusia semuanya khata'un, berbadat pada salah. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik manusia yang bersalah adalah mereka yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan semuanya itu, insya Allah kita akan ringan menghadapi bulan yang dirindukan, Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai Jujun. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, memang benar bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya, utamanya bagi hambanya yang jarang berpuasa, sehingga besok ketika memasuki bulan Ramadan agar tidak terlalu kaget, maka ada amalan-amalan yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Lantas bagaimanakah amalan-amalan yang kita lakukan untuk menyambut tamu istimewa di bulan Ramadan? Insya Allah Ustadz Asmar Lambu akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang amalan-amalan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ustadz Asmar Lambu akan menjelaskan kepada kita bentuk amalan-amalan apa saja untuk mempersiapkan menyambut tamu yang istimewa. Silakan Ustadz Asmar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak Ibu yang hadir serta pemirsa TV One dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, semua ada penghulunya. Jadi Bapak Ibu semua ada penghulunya. Allah menciptakan malaikat, malaikat ini ada penghulunya. Penghulu para malaikat diciptakan oleh Allah itu adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Allah menciptakan para nabi, ada penghulunya. Penghulu para nabi siapa Bu? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kenapa Nabi Muhammad penghulu para nabi? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak diciptakan oleh Allah seandainya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam saja saat mau diciptakan, setelah ditiupkan roh, di dalam hadis kursi dikatakan, ya Adam, ma khalaqtuka illa bi Muhammadin. Wahai Adam, kau pun tidak kuciptakan andaikan bukan karena Muhammad. Jadi terciptanya segala sesuatu itu, langit, bumi, surga, neraka, pepohonan dan seluruh jagat raya ini, itu adalah asbab kehadiran Nur Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hari diciptakan oleh Allah, bulan diciptakan oleh Allah, tahun diciptakan oleh Allah, semua ada penghulunya. Penghulu hari adalah hari Jumat. Penghulu bulan Sayyidus Syuhur, bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini kenapa disebut sebagai bulan yang sangat mulia, penghulu para bulan-bulan yang ada dalam 12 bulan yang ada dalam satu tahun itu. Yang pertama, karena bulan suci Ramadan itu disebutkan dalam satu hadis sebagai syahrum mubarakah. Syahrum mubarakah, bulan yang penuh berkah. Bu, keberkahan bulan Ramadan mau tahu? Ketika masuk bulan Ramadan, kata Nabi, idza jaa Ramadan, apabila bulan suci Ramadan itu telah tiba, bulan suci Ramadan itu telah masuk, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Futihat abwabun nar, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, ya. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Imam An-Nawawi mengatakan maknanya adalah pada bulan suci Ramadan itu azab kubur dihentikan. Bu, Pak, kalau orang meninggal di bulan suci Ramadan itu tidak dihukum di dalam kubur. Iya, makanya nanti selesai pengajian kita Damai Indonesiaku, kita ditabrak mobil di luar, ya mati, insya Allah tidak dihukum dalam kubur. Mau? Jangan dulu. Ya. Orang yang mati di bulan Ramadan, Ustadz, kalau dia ahli maksiat, kemudian meninggalnya di bulan Ramadan, apakah dia tidak dihukum di dalam kubur? Apakah dia tidak diazab di dalam kubur? Jawabannya tidak. Kenapa? Azab kubur dihentikan. Nanti selesai Ramadan baru digandrusu. Tahu digandrusu? Digandrusu itu bahasa Makassar, bahasa Bugis. Artinya baru diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ayazu billah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Tidak ada azab di bulan Ramadan. Azab kubur dihentikan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka lebar, tapi selesai Ramadan tetap proses akan berjalan. Pemirsa TV One dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan suci Ramadan itu juga dikatakan wasuffidatis syayatin. Setan-setan itu dipenjara. Jadi kalau bulan Ramadan tidak ada setan, semua setan dipenjara, Pak. Iya. Jadi jangan khawatir, nggak ada setan di bulan Ramadan. Saya pernah ditanya oleh salah satu majelis taklim di kota Makassar, Ustadz, kenapa pale itu ada orang mencuri di bulan Ramadan, ada orang di bulan Ramadan masih bermaksiat, ada orang di bulan Ramadan tidak puasa, berarti setan masih banyak. Saya katakan bukan setan yang banyak, karena setannya sudah dipenjara, cuma anak buahnya setan yang banyak gitu. Setannya udah dipenjara. Sama dengan pemain bola, Bu. Pemain bola, pelatihnya ditangkap, padahal dia latih 11 bulan. Sebulan pelatih ditangkap, anak buahnya yang sudah terlatih sudah bisa berbuat sendiri tanpa pelatih. Jadi selama 11 bulan kita ini dilatih oleh setan. Kita diajarin oleh setan untuk bermaksiat. Maka di bulan Ramadan setan dipenjara, maka orang yang bermaksiat di bulan Ramadan tanda-tandanya dia sudah terlatih oleh setan. Maka tanda orang yang bukan anak buahnya setan, anak gurunya setan, adalah orang yang mampu melaksanakan amalan-amalan kebaikan di bulan suci Ramadan. Amalan kebaikan apa? Tidak ada amalan yang terbaik kita lakukan di bulan suci Ramadan kecuali menghidupkan siang dan malam. Rasul mengatakan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, bahkan menghidupkan amalan di siang bulan Ramadan, ya, imanan wahtisaban, dia melaksanakannya dengan iman dan ihtisab. Apa makna daripada ihtisab itu? Ihtisab dimaknai oleh para ulama muhaddisin adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ihtisab. Jadi kalau kita puasa jangan bohong. Puasa jangan nipu. Ya, jual pakaian katanya ini asli padahal bukan asli. Modalnya belum sampai, ya, karena kebiasaannya sebelum Ramadan seperti itu ketika dia menjual.
maka terbawa di bulan suci Ramadan, maka dia tidak termasuk imanan wahtisaban. Lalu ketika kita menghidupkan bulan Ramadan, berpuasa di siang hari, kemudian di malam hari kita taraweh, ada tahajud, ya, ada sholat witir, kita baca Quran, usahakan tamat Al-Quran 30 kali sebulan selama bulan Ramadan. Bisa? Insya Allah. Aduh. Masya Allah. Kalau tidak bisa 30 kali, cukup 3 kali. Tidak bisa 3 kali, 1 kali saja. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu yudha'ifum mudha'afa, pahalanya berlipat-lipat. 1 huruf bacaan Quran di bulan suci Ramadan itu digandakan 10 kali lipat pahala. Cukup kita mengatakan saja Alif Lam Mim, 3 huruf kata Nabi, itu sama dengan 30 pahala kita lakukan. Maka dari itu bulan suci Ramadan giatkan nih, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Oke Bu? Insya Allah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, kurangin gosip di bulan Ramadan, kurangin bicara sia-sia. Pastikan kita sudah membawa Al-Quran di tas-tas kita yang mewah-mewah ini. Kemanapun kita pergi, yang penting jangan bawa masuk di WC, ya. Kita bawa Quran ke masjid, ya, di rumah, di kamar, buka Quran. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 10 ayat, 1 halaman, 1 lembar. Pokoknya pastikan perbanyak baca Quran. Itu amalan mulia di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian tentunya makna daripada ihtisab itu adalah orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Di bulan Ramadan bersihkan hati. Sebagaimana bulan suci Ramadan, Ramadan itu bermakna menghanguskan. Ya, apa yang dihanguskan? Menghanguskan dosa, ya, menghanguskan segala kemaksiatan, menghanguskan segala hati-hati yang dengki. Maka bukan hanya kita menahan lapar dengan tidak makan dan tidak minum, tapi bagaimana menahan mata kita tidak melihat hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang bisa menyebabkan kita berdosa. Telinga kita dibuatlah berpuasa, pikiran kita dibuatlah berpuasa. Sentralnya adalah hati kita. Hati kita. Maka dari itu hati dibuatlah berpuasa, karena ini yang dinilai utama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak orang, Pak, melaksanakan amal ibadah yang banyak. Oh, banyak amalnya. Ibu-ibu, woi, tahajudnya setiap malam, baca Qur'annya banyak, akan tetapi bisa saja dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kenapa? Karena hatinya tidak berpuasa. Itu, Pak. Contoh saya ajarin, banyak sedekah di bulan Ramadan, pahalanya berlipat, rezekinya akan berlipat-lipat lagi. Maka dia bersedekah, belikan baju baru Ustadz, imam tarwi. Kemudian dipakailah Pak Imam untuk sholat. Kemudian dia bilang sama teman-temannya, coba lihat itu Ustadz, bagus nggak bajunya? Oh, bagus sekali, saya yang belikan itu gratis. Ini beramal, Pak, bersedekah, tapi bisa saja tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kenapa? Karena dia bersedekah secara zahir, tapi hatinya tidak bersedekah. Puasa pun demikian, ada orang berpuasa secara zahir, tidak makan, tidak minum, tapi hatinya tidak dipuasakan, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Maka mulai dari sentralnya, karena inilah yang ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi 2 mukadimah dari guru-guru kita yang insyaallah nanti menjadi bahan bagi kita untuk memperdalam tema kita, persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan di hati, Ramadan
Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damin Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan datangnya tamu istimewa bulan suci Ramadan yang insya Allah kita akan dipertemukan kembali 1 minggu lagi dengan bulan yang kita nanti-nantikan. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan berikut insya Allah dalam waktu yang sangat singkat nanti akan dijawab oleh guru-guru kita untuk melengkapi pemahaman kita tentang persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Kami persilakan pertanyaan pertama kepada Bapak Syah Nawawi yang akan dijawab oleh Kiai Haji Jujun Junaidi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mohon pencerahannya. Ada sebagian orang berpendapat tidur di bulan puasa itu ibadah itu palsu, hadis palsu katanya. Tetapi tidur itu kan sesuatu yang perlu dan mungkin menjadi ibadah karena apabila tidurnya karena Allah. Mohon penjelasannya Pak Kiai akan hadis tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syah. Ini menarik sekali. Silakan Kiai. Ya, tidurnya orang puasa ibadah. Itu tidak berarti bahwa kita tidak berpuasa tidur terus. Maksudnya tidurnya orang yang berpuasa dibanding dengan orang yang tidur tapi tidak berpuasa, maka tidurnya orang berpuasa itu menjadi ibadah. Baunya orang yang berpuasa itu nanti di hadapan Allah akan menjadi wangi kasturi. Tidak berarti Anda kemudian lagi ini kasturi. Ya sekarang mau bau jigong bukan bau kasturi. Artinya nafas orang-orang berpuasa yang konon orang yang kosong perutnya itu biasanya suka bau, maka bau yang tidak sedap di dunia itu akan menjadi wangi di akhirat nanti di hadapan Allah. Jadi oleh karenanya maka ibu bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, betapa semua kegiatan di bulan Ramadan itu akan menjadi pahala buat kita. Sekarang tinggal pilih, hidup ini kan pilihan semuanya juga. Kata Mas Agung, hidup ini pilihan. Pilihan tuh hanya hitam dan putih. Warna tuh yang benar tuh hanya hitam dan putih. Nah, jadi pilihan kita itu harus tegas. Mau termasuk orang yang beruntung, mau orang yang biasa-biasa yang tidak saya siapkan. Ketika dia datang, at-tahawun bil amri idza hadara waqta. Di waktu, ketika datang waktunya, maka dia tidak persiapan, maka dia menyepelekan. Nah, orang yang tidur waktu puasa tidur mulu, tidur lagi, bangun lagi. Yang asuripiyin itu ya golongan Mbah Surip gitu kan, dulu doakan Mbah Surip mudah-mudahan oleh Allah terima iman Islamnya ya. Jadi itu ada orang-orang yang meremehkan, yang tidak persiapan dengan adanya Ramadan ini. Padahal kalau sudah dipersiapkan, dia tidak akan begitu. Dia akan menganggap bahwa ketiduran ketika membaca Quran akan jadi ibadah. Ketiduran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibu qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa ladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi lubsida fiha wa yuhlikal arda wa nasama Allahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha ghadatum al-'izzatu bil ilmi fasbuhu jahannam wa labisal mihad. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallah. Nah, itu yang bukan nonton sinetron. Gini aja, ku menangis, membayangkan betapa kejamnya diri. Beda dengan yang tadi. Makanya jadi bapak-bapak bukan sengaja tidur, tapi sekali lagi tidurnya orang yang berpuasa dengan niat ibadah pada Allah akan berbeda dengan tidur orang yang tidak berpuasa. Jadi sebenarnya ini Rasulullah ingin memberikan penegasan betapa istimewanya orang yang melaksanakan saum gitu Kiai. Istimewanya orang yang melaksanakan saum itu di sana. Jadi apalagi tadi bukan sengaja tidur tapi ketiduran. Kalau waktunya tidur ya tidurlah. Karena kita Allah menciptakan siang, wa ja'alna laila libasan wa ja'alna nahara ma'asya. Ada waktunya siang untuk ma'isya mencari kehidupan, wa ja'alna nahara ma'asya wa ja'alna
Laila libasa, wa ja'alna laila libasa. Nah, kalau malam itu libasa untuk kita, pakaian kita, maksudnya untuk istirahat kita. Waktu tidur, jangan waktu tidur begadang ya. Selanjutnya Ibu Nasrin Kodim yang akan dijawab oleh Ustaz Asmar Lambu. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tira Nasrin dari Masjid Taklim Ar-Royan, Komplek PDN Pondok Gede. Mau bertanya nih Pak Ustadz, kita ini di bulan Ramadan ingin mencapai amalan-amalan yang banyak, kemudian ibadah yang banyak, tapi kita sebagai wanita, kita ada 1 minggu kita tidak puasa. Itu jadi gimana, apakah boleh puasa itu dibayar pada Syawal? Kan kita ada puasa Syawal 1 minggu, apakah kita harus membayar hutang dulu kemudian puasa Syawal? Jadi mohon mana yang benar, kita soalnya selalu bingung, kadang-kadang puasa itu sampai setengah bulan sesudah lebaran itu. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Nah, agar tidak bingung silakan dijawab Ustaz Asmar Lambu. Alhamdulillah, terima kasih Bu pertanyaannya. Ya, sangat luar biasa. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan bagi perempuan, kemudian di dalam bulan suci Ramadan itu kan perempuan yang normal biasanya ada 1 minggu atau 9 hari dia libur gitu. Ya, karena lampu merah gitu ya. Maka ketika datang waktu libur itu, apakah dia tetap mendapatkan pahala yang sama? Justru mendapatkan pahala yang lebih besar. Kenapa? Karena ia libur dan tetap ia memperbaiki hatinya, memperbaiki pelayanannya terhadap suami, dan kemudian ia mengganti lagi nanti puasanya di luar bulan Ramadan, maka dia dapat pahala double. Karena itu sunnatullah yang terjadi bagi wanita. Kemudian apakah ketika nanti selesai bulan suci Ramadan, mana didahulukan? Apakah Syawal dulu atau kita puasa Ramadan dulu? Ya, untuk mengganti ya puasa Ramadan yang tertinggal itu. Maka ulama kita berbeda pendapat. Ada ulama kita yang mengatakan boleh puasa Syawal sambil mengganti puasa Ramadan dalam satu puasa 2 niat. Dan boleh juga kita puasa Syawal dulu baru mengganti, atau mengganti dulu baru puasa Syawal. Saya kira itu adalah ikhtilaf bagi ulama, tapi kalau kita bisa, lebih bagusnya kita mengganti dulu, nanti di kemudiannya kita puasa Syawal. Itu lebih oke, lebih mantap, dan lebih telaten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sebagian ibu-ibu yang justru bertemu dengan Ramadan berikutnya masih belum juga terbayar. Nah, wah, ini luar biasa. Ini bertemu dengan Ramadan berikutnya, namun belum terbalaskan, belum dilunasi utang-utang puasa di Ramadan sebelumnya. Apabila tidak terlunasi dengan adanya alasan yang syar'i, seperti halnya lagi hamil, ya, hamil, kemudian dia tidak puasa, padahal dia ada utang pada saat haid tahun lalu, ya, maka dia boleh membayar fidyah. Ya, akan tetapi kalau dia tidak melunasi utang puasanya yang lalu sampai Ramadan kembali tidak ada uzur, itu dicatat berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun belum dijumpai hadis secara sahih yang mengatakan apabila orang tidak melaksanakan atau mengganti puasa yang tertinggal itu sampai di Ramadan selanjutnya, ia harus mengganti puasanya 1 tahun. Kan ada yang pernah kita dengar seperti itu, namun guru kami tidak pernah menjelaskan perkara itu. Maka dari itu kami belum menjumpai hadis yang membenarkan puasa 1 tahun mengganti karena keterlambatan itu. Yang ada tetap kita menggantinya dengan tetap bertaubat kepada Allah, karena kita telah menjadi golongan orang-orang yang malas, lalai. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari seperti itu. Dan Oke, Bunda? bisa diganti di hari-hari apapun begitu ya, tidak harus bulan-bulan khusus begitu ya? Enggak mesti. Oke. Enggak ada aturan mengganti di bulan-bulan khusus. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Birowo. Pak Birowo silakan, mic-nya sudah nyala, diturunkan sebentar maskernya biar jelas suaranya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Rohmi Birowo, jamaah Masjid Jami Aroyan, Komplek BDN, Pondok Gede, Bekasi. Begini Pak Kiai, berkaitan dengan menyongsong Ramadan, umat muslim pada umumnya, khususnya juga terutama jamaah Masjid Jami Aroyan, pada saat hari nisfu Sa'ban itu Masjid Jami Aroyan berbondong-bondong penuh, dipenuhi oleh jamaah dalam rangka menyambut nisfu Sa'ban dengan berdoa. Dalam kedatangan di masjid tersebut, para jamaah kebanyakan membawa air, di mana air itu dengan harapan air pada saat Bapak Ustadz berdoa berkali-kali, air itu kadang-kadang dibuka tutupnya, sehingga diharapkan doa itu bisa bermanfaat, mempengaruhi dengan air itu. Yang kami tanyakan, sejauh mana air yang dibawa oleh jamaah itu bermanfaat? Untuk itu kami mohon pencerahan dari Bapak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bertabaruk begitu ya? Ada ini. Ada seorang profesor Jepang, peneliti Jepang yang meneliti air. Jadi diambil. Oh, tahu Mas Agung Masaru Emoto. Dia ambil air, kemudian dibacakan kepada air itu kata-kata yang baik, macam doa-doa segala macam begitu yang baik-baik, maka berubahlah air itu seperti bunga, gitu, yang indah. Tapi satu saat si air itu dibacakan kepada air itu kata-kata yang tidak baik, sumpah serapah, umpatan, cacian, maka air itu berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan, molekul-molekul airnya. Jadi si air itu sama manusia hidup. Udara sama mau diajak tasbih, air sama mau diajak bertahmid pada Allah. Jadi ketika air itu dibuka kemudian mengharap doa, tabarruk, mengambil berkah dari doa itu, tidak apa-apa, baik itu, gitu kan. Ada orang yang bilang apa-apaan itu, langsung saja pada Allah. Loh, Rasulullah begitu dikepung sama pasukan musyrikin waktu itu, beliau mau keluar dari rumahnya itu, beliau ambil pasir, ambil tanah, kemudian beliau bacakan surat Yasin itu, kemudian beliau dilemparkan, diawurkan, begitu kan. Kemudian akhirnya para tertidurlah mereka yang mengepung, baru beliau berjalan. Kenapa beliau kok mesti ngambil tanah? Langsung aja, padahal beliau apalagi dekat sama Allah, tinggal ngomong saja. Jangankan begitu, tinggal dihancurkan juga gampang. Tapi tidak, beliau mengambil mengambil wasilah, beliau doakan, diawurkan begitu. Makanya mengambil dari tata cara itu nggak apa-apa, air-air itu kemudian disimpan di depan orang yang berdoa, dan kemudian orang berdoa, insya Allah molekul-molekul airnya akan menjadi obat buat orang yang datang mengambilnya. Masya Allah, menarik sekali. Jadi memang dikhawatirkan kadang-kadang kita begini, wah itu syirik begitu. Tidak. Padahal ada pemahamannya. Syirik kalau botolnya dimakan, itu terus disembah botolnya. Jadi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu sensi, jangan terlalu sensi lah gitu ya, yang begitu-begitu. Baik, terima kasih Kiai. Insya Allah kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, Anda kembali bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan berikut, akan disampaikan oleh Ibu Rumi yang akan dijawab oleh Ustadz Asmal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka biar agak jelas lagi. Maskernya diturunkan, baik. Silakan, Bun. Perkenalkan, nama saya Ibu Rumiati dari Jamaah Masjid Jami Aroyan, Komplek BDN Pondok Gede. Saya mau bertanya Pak Ustadz, sesuai dengan tema sekarang hari ini, yaitu menyambut datangnya bulan yang dirindukan. Saya sering mendengar bahwa barang siapa yang menyambut gembira datangnya bulan suci Ramadan, maka pahala baginya.
Yang disebut dengan menyambut gembira itu yang seperti apa? Apakah cukup dengan dalam hati atau dengan ucapan atau dengan tindakan? Nah, baik. seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Udah, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyambut dengan gembira, bagaimana memaknainya, Ustadz Asmar? Gembira itu di hati. Bahagia itu di hati. As-sa'adatu fis sudur. Bahagia itu adanya di hati. Begitu ungkapan Syekh Atha'illah As-Sakandari. Jadi sebenarnya bahagia itu bukan di lisan, bahagia itu bukan di wajah, di tindakan, tapi ekspresi dari kebahagiaan itulah yang kadang terpancar dengan senyuman, ya, terpancar dengan aura yang semangat gitu. Jadi sebenarnya membahagiakan diri atas datangnya bulan suci Ramadan itu mengizzahkan di dalam hati. Ya Allah, Engkau masih berikan saya umur sehingga saya dapat Ramadan ini, ya Allah, yang belum tentu saya dapat Ramadan yang akan datang. Di mana lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu itu tidak bisa diulang walau sedetik saja, ya Allah, Engkau masih sampaikan saya di bulan suci Ramadan ini. Gitu. Jadi kita berbahagia menyambutnya. Ya. Bahkan ulama kita mengatakan apabila kita menyambut bulan suci Ramadan dengan berbahagia, anta ajal kita tiba sebelum datangnya bulan suci Ramadan, Allah sempurnakan pahala-pahala seperti pahala yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Makanya diniatkan, diizzahkan dalam hati sebelum masuknya bulan suci Ramadan untuk banyakin amal, untuk banyakin ngaji, untuk taatin suami, dengarin suami, ya, untuk banyak qiyamul lail, ya. Namun setelah qiyamul lail, bila ada waktu melayani suami ketika dia mau layani, itu pun jadi ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan boleh digunakan untuk makan sahur gitu ya. Nah, insya Allah pahalanya berlipat-lipat ya tuh. Itu namanya berekspresi syukur itu ya. Itu buka dan sahur gitu. Jadi insya Allah dengan niat-niat seperti ini pahalanya berlipat ganda Bu gitu ya. Jadi itu adalah bentuk semangat kita yang diekspresikan melalui wajah, melalui tindakan, yang tentunya kebahagiaan itu ditanam di dalam hati. Saya kira seperti itu. Terima kasih, luar biasa. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yaya Suharya. Akan dijawab oleh Kiai Jujun. Silakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyakan ke Kak Kiai dan Pak Ustadz mengenai ibadah puasa atau saum. Ini kan ibadah ini memerlukan fisik atau jasmani dan rohani. Nah ini bagaimana kita menjalankan saum dan puasa ini menurut sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu aja mungkin yang ini kan. Yang baik mungkin misalnya dalam berbuka, ini ya dan seterusnya. Itu aja mungkin. Baik. Terima kasih. Bagaimanakah puasanya Rasulullah, Kiai? Rasulullah itu banyak disebutkan dalam hadis ketika dia futur, ketika dia berbuka hanya cukup dengan 3 butir kurma saja. Nah, kemudian beliau melaksanakan sholat segala macam. Kalaupun beliau makan biasanya sehabis sholat tarawih, sehabis qiyamul Ramadan atau sehabis sholat Isya. Begitu. Rasulullah juga sahur, selalu sahur, kata Rasulullah, sahur itu di dalam sahur itu ada berkah. Makanya selalu sahur. Tapi beliau berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau kita belum kenyang terus, betul nggak? Kalau beliau berhenti sebelum kenyang, karena sesungguhnya tauladan kita Rasulullah itu selalu berhenti sebelum kenyang, sehingga tidak seperti perut kita Rasulullah itu. Bahkan Rasul menyebut dalam satu hadis, sisakan sepertiga perutmu itu untuk angin, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Kalau kita kan 2/3 untuk makanan, 1/3 untuk air. Kata bahasa Garutnya bunghak. Gitu kan? Makanya kalau buka itu segala macam disikat. Karena balas dendam. Semua dikumpulin. Benar gak? Dari jam 2 masak. Dari pagi-pagi belanja. Udah berjejer. 15 menit sebelum buka, setengah jam sebelum buka, wah sudah begini aja, kolak sudah dikocek terus, setengah jam dikocek, kolak protes, diam, berhenti, saya pusing katanya. Itu kalau kolak bisa ngomong ya, kalau kolak bisa ngomong, begitu Allahu Akbar, itu orang lain mah baru kurma Rasul mah 3, ini mah bukan, wah kolak 1 gelas, bubur sumsum 1 gelas, 1 mangkok, apalagi Canil bahasa Indonesia apa? Apalagi es teler
ceker, bakso, kroket segala macam. Belum makan, makannya cuma sesendok, sendok tembok. Begitu datang Allahu Akbar, Allah, maghrib belum, isya kelewat, puasa apaan itu? Nah ini yang tadi kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash, yang begitu cuma mindahin makan doang. Jadi kalau Bapak tadi nanya tentang bagaimana saumnya Rasulullah, subhanallah, makannya beliau itu berhenti sebelum kenyang. Jika futur, beliau futur dengan 3 butir kurma saja. Begitu yang saya baca dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa riwayat. Berarti kalau orang yang sebenarnya melaksanakan perintah Rasulullah, ada 3 kurma tapi teman-temannya banyak begitu ya. Nah, ini berarti bisa dikatakan nilai puasanya berkurang begitu karena masih ada syahwat di situ ya, atau seperti apa? Apa namanya ya? Kan puasa itu menahan syahwat. Artinya ketika hasil dari puasa itu syahwatnya berkurang. Syahwat terhadap makanan berkurang mestinya begitu kan? Mestinya gula itu sekarang tuh murah. Murah karena apa? Sedikit pemakaiannya, konsumsinya sedikit. Bulan Ramadan 2 kali lipat malah. Karena Bapak bikin kopi biasanya sekali, malah 4 kali kalau Ramadan. Jadi syahwatnya jadi apa ini? Ini puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Makanya tadi puasa yang hanya di sini, kebahagiaan menyambut Ramadannya bukan di hati, tapi dalam perutnya. Meskipun kata Rasul, salah satu keindahan orang yang berpuasa itu adalah indal iftar. Nah, yang pertama ketika futur, boleh berbahagia ketika futur karena itu salah satu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Tapi awas, yang lebih berbahagia inda liqa'i rabbi, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Halangi pertemuan kita dengan Allah jangan sampai terhalangi oleh makanan yang selalu kita makan, sehingga karena makan yang banyak maka perut kita menjadi kenyang dan saking kenyangnya sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berbahaya. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kepada Bapak Iskandar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar dengan alamat Jamaah Masjid Jami Ar-Royan. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bagi seorang ibu yang sedang menyusui? Apakah mereka akan wajibkan mengganti di bulan berikutnya atau gimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Asmar, nanti insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia Go. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Mesaku, dan kita akan segera menjawab pertanyaan berikut yang disampaikan oleh Bapak Iskandar. Saya ulangi lagi, bagaimanakah ibadah puasa ibu yang sedang menyusui? Ustadz Asmar, silakan. Ibu menyusui boleh berpuasa dalam agama. Agama Islam tidak menghalangi berpuasa bagi ibu menyusui selama pengawasan ketat secara kesehatan. Kalau membahayakan kurang air ASI-nya atau bisa menyebabkan dia lemah, loyo atau sakit, maka itu boleh mengganti dengan alasan yang dijawab oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 185. Ya. Apabila ia sedang sakit atau dalam perjalanan, faman
kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Apabila dia dalam keadaan sakit atau dia dalam perjalanan, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain selain di bulan suci Ramadan. Tapi kalau dia sehat-sehat saja, secara kesehatan air asinya tidak terganggu, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan puasa. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Heri Mukti, Jamaah Masjid Jami Ar-Royan. Mohon maaf, mau bertanya dong Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat dan tidak menjaga lisannya? Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Ge. Terima kasih Pak Hari Mukti. Ini artis bukan nih Hari Mukti? Karena Hari Mukti yang dulu rocker gitu kan, terus jadi penceramah. Ya bagus lah, Hari Mukti ya. Kaget saya pas nama Hari Mukti gitu. Begini, bagaimana orang berpuasa tidak sholat gitu kan, tidak menjaga lisan? Wah, itu mah tuh sama dengan bohong, sama dengan orang pakai helm nggak bawa motor. Begitu kan, ditilang sama polisi. Kenapa saya ditilang? Kamu pakai helm nggak pakai mau bawa motor, gitu kan? Tapi orang itu juga balikin ke polisinya, bapak juga salah. Kenapa bapak polisi? Tapi nilang pakai pulpen pilot katanya gitu. Itu mereknya pilot. Baik, jadi sholat itu adalah tiangnya agama. Yang pertama akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jadi meskipun engkau puasa, rajin, ke haji, bolak-balik, tapi usum sholat di Mekah nanti sholat, begitu kan? Itu sama dengan bohong. Sholat itu kalau angka 1, amalan lain angka 0. Kalau 0 diajarin dari sini sampai ke tol, tapi tidak angka 1-nya, percuma ngagorolong, tidak bernilai. Tapi kalau sudah ada menggelinding ngagorolong, tebu ibu bingung apa ngagorolong katanya. Menggelinding aja nggak ada artinya. Tapi kalau 1 sudah ditanam, 0 hanya 1 10, nolnya 3 1000, nolnya 6 1.000.000, nolnya 9 1 miliar, nolnya 12 1 triliun, nolnya 20, nggak bisa bacanya saya, gitu kan? Nah kalau 1 sudah apa itu 1? Sholat. Amal yang lain 0. Puasa ibarat angka 0, zakat angka 0, haji angka 0, angka 1-nya adalah sholat. Jadi pertanyaan Pak Hari Mukti tadi, di sini ada yang puasa Pak, tapi dia sholat, suruh buka. Jangankan yang begitu, Rasulullah pernah menyuruh buka pada seorang majikan yang mencaci maki pembantunya. Kata Rasul, buka. Saya puasa ya Rasul. Mana bisa engkau berpuasa tapi mencaci maki pembantumu? Sesungguhnya engkau tidak sedang berpuasa, hai Fulan. Itu baru mencaci maki saja, disuruh buka sama Rasul, apalagi yang tidak sholat. Makanya subhanallah harus tahu ya, mana skala prioritas dalam melaksanakan agama itu, gitu kan? Kan rukunnya juga 5, yang 2 bagi orang yang mampu, gitu kan? Yang 3 wajib, syahadat, sholat, apalagi puasa, gitu kan? Puasa saja masih diberi kesempatan bagi orang yang tadi, faman kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ibu yang menyusui boleh diganti dengan fidyah, gitu kan? Dengan memberi makan pada fakir miskin 30 hari, ya berarti 30 takaran untuk fakir miskin, atau kata sebagian ulama boleh diberikan kepada sebagian orang saja atau beberapa orang saja. Begitu, betapa hebatnya. La yukallifu nafsan illa wus'aha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Agama itu menghendakinya kebaikan, keringanan. Jadi tidak bisa kemudian diperberat dengan sesuatu. Kita ini mencari keringanan. Salat itu ada sesuatu yang wajib, dan itu menjadi tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin wa man hadama faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama.
jika tegak tiang maka tegak agama, jika hancur tiang maka hancurlah agama. Insya Allah, mudah-mudahan. Masya Allah, terima kasih Abah Jujun, Ustadz Asmar Lambo yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali bagi kita di dalam kesempatan kali ini. Dan satu hal yang sekali lagi patut kita syukuri, jika memang nanti kita benar-benar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, artinya Allah masih memberikan kepada kita untuk menyempurnakan kualitas keimanan kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi akan menjadi bahan bagi kita untuk tidak pernah lelah menyempurnakan kualitas ibadah kita. Salah satunya adalah kualitas ibadah saum dan ibadah-ibadah sunnah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah kita dipertemukan kembali pada bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 27 Maret kami akan menghadirkan Kiai Syarif Mat Najih dan Ustadz Fatih Rishad dengan tema kesyirikan di era modern. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari kita sejenak berdoa, semoga pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amin. Rabbana anzilna muzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa hasil maqasidana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita.